Halo, kali ini kita akan membahas tentang atribut inovasi dan tingkat adopsi. Pertama, apa sih itu inovasi? Menurut Rogers, inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, apa sih adopsi inovasi itu? Menurut Shoemaker dan Rogers, adopsi inovasi merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku menjadi lebih baik. Proses adopsi inovasi dimulai dari awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Tingkat adopsi adalah kecepatan yang relatif di mana sebuah inovasi diadopsi oleh anggota dari sistem sosial. Berikut 5 hal yang mempengaruhi tingkat adopsi menurut Everett Rogers. Berikut hubungan atribut inovasi dan tingkat kecepatan adopsi. Atribut inovasi adalah cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi. Atribut inovasi ada 5. Yang pertama, relative advantage, maksudnya sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Kedua, compatibility, maksudnya tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Ketiga, complexity, maksudnya tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Keempat, triability, maksudnya dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Kelima, observability, maksudnya mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi di mana manfaat inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Jenis-jenis keputusan inovasi. Jenis keputusan inovasi ada 3. Pertama, opsional, kedua, kolektif, dan ketiga, authority. Pertama, opsional, maksudnya pilihan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi yang dibuat secara individu terlepas dari keputusan anggota sistem lainnya. Kedua, kolektif, maksudnya pilihan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Ketiga, authority, maksudnya pilihan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi yang dibuat oleh individu dalam suatu sistem yang memiliki kekuatan. Selanjutnya, media massa versus saluran interpersonal. Media massa digunakan untuk pengetahuan dan media interpersonal digunakan untuk membujuk. Saluran komunikasi massa relatif lebih penting pada tahap informasi dan saluran komunikasi interpersonal lebih penting pada tahap persuasi. Saluran cosmopolite relatif lebih penting pada pengetahuan dan saluran localite lebih penting pada komunikasi persuasi. Selanjutnya, kondisi sistem sosial. Kondisi sistem sosial dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, karakteristik sosial ekonomi, kedua, variabel kepribadian, dan ketiga, perilaku komunikasi. Karakteristik sosial ekonomi yaitu gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, variabel kepribadian. Kepribadian berhubungan dengan inovasi yang belum mendapat perhatian penuh pada penelitian, sebagian dikarenakan kesulitan dalam mengukur dimensi kepribadian dalam lapangan wawancara. Terakhir, perilaku komunikasi. Bisa dilihat dari seberapa besar pengetahuan tentang inovasi, partisipasi sosial terhadap sistem sosial, dan hubungan dengan agen perubahan. Upaya promosi perluasan agen-agen perubahan. Terdapat 7. Pertama, menumbuhkan kebutuhan akan perubahan. Kedua, membangun hubungan tukar-menukar informasi. Ketiga, mendiagnosa masalah klien. Dan sisanya bisa kalian baca sendiri ya. Efek difusi, maksudnya peningkatan tingkat pengaruh terhadap individu untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Overadopsi, pengadopsian inovasi oleh seseorang di mana seharusnya dia menolak inovasi. Studi kasus berikut ini adalah gambar layanan self-service di SPBU. Nah, berikut adalah analisis dari kelima atribut inovasi. Materi ini bersumber dari Diffusion of Innovation 3rd Edition Everett M. Rogers. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Dibuat oleh Nuriski Musyarofa.